agak segar ya, pemandangannya agak segar ini. Rumah sehat, mungkin beberapa orang mengidamkan rumah seperti yang ada di gambar, termasuk saya. Jadi rumah dengan konsep yang sederhana, ini kan konsep rumah zaman dulu ya, nggak rumah modern. Kemudian dengan halaman yang luas, dan di lingkungan sekitarnya banyak pohonan. Kalau saya sih mengidamkan rumahnya seperti itu. Nah, nggak tahu kalau beberapa orang mungkin ada yang mengidamkan rumah dengan model kekinian begitu. Rumah yang bersusun-susun tinggi ke atas, bukan tinggi ke samping atau ke depan. Kalau saya lebih senang ke samping atau ke belakang daripada bersusun-susun tinggi. Nah, ini akan saya sampaikan nanti di slide ini. Mulai dari yang pertama, pengertian rumah sehat, kemudian prinsip rumah sehat, dan prinsip lingkungan sehat. Apa itu rumah sehat? Mulai dari pengertian rumah. Rumah kemarin sudah saya jelaskan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini juga sama mengutip dari undang-undang tersebut bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, beserta aset bagi pemiliknya. Jadi kurang lingkup rumah itu tidak hanya bangunan fisik saja, tapi juga ada upaya perbaikan psikologis seperti tujuan pembuatan rumah, yaitu sarana pembinaan keluarga, kemudian mencerminkan harkat dan martabat penghuninya. Serta punya nilai ekonomis, yaitu nilai aset. Jadi rumah bisa dijadikan sebagai aset bagi pemiliknya. Mengapa kadang-kadang kalau orang kaya ya punya rumah lebih dari satu, gitu, karena rumah itu bisa dijadikan sebagai investasi. Sedangkan rumah sehat menurut Permenkes nomor 1077 tahun 2011 adalah itu kebanyakan rumah sehat itu adalah tempat berlindung atau bernaung dan tempat untuk beristirahat sehingga dapat menumbuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial. Nah, ini selaras dengan pengertian rumah, bahwa rumah juga harus ada fungsi sosial. Jadi nanti konteksnya rumah sehat, nanti saya jelaskan di dalam, itu ada fungsi untuk harmonisasi keluarga, juga ada fungsi harmonisasi sosial. Gitu. Jadi tidak hanya untuk pembinaan keluarga, tapi juga untuk membentuk komunikasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian sarana rumah dan prasarana rumah. Sarana rumah adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sarana rumah meliputi pelayanan sosial, ada sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan. Ini merupakan sarana rumah dan sarana perumahan. Jadi sebisa mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau kalian membeli perumahan atau ingin berinvestasi, carilah rumah atau perumahan yang dekat dengan layanan sosial. Karena nanti pasti nilai investasinya akan semakin naik seiring berjalannya waktu. Kemudian prasarana rumah adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman, meliputi jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon, ipal rumah tangga, drainase, dan persampahan. Jadi bedanya sarana itu penunjang kelihatan begitu wujudnya, kalau prasarana melengkap. Kriteria rumah sehat yang pertama harus memenuhi kebutuhan psikologis. Seperti yang saya sampaikan bahwa ada poin pencapaian psikologis di sana. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah. Jadi kalau sebisa mungkin kalau nanti kalian membuat rumah, misalkan ada yang sakit harus diisolasi dalam rumahnya, dipisahkan dari penghuni rumah yang lain sehingga tidak terjadi proses penularan penyakit. Sama seperti kasus COVID ini kan boleh isolasi mandiri, yang penting di rumah diisolasi benar-benar terpisahkan dari penghuni rumah yang lain. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan. Jadi bisa mungkin menciptakan rumah agar rumah itu menghindari kita dari kecelakaan. Contohnya apa? Contohnya misalkan lantainya tidak licin, mengapa harus selalu dipel, harus selalu disapu. Kemudian misalkan kalian rumahnya 2 lantai, berarti nanti tangganya ada pegangan tangganya. Kemudian tinggi anak tangganya tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan terlalu tinggi, tidak ada pegangan tangganya, maka rawan terjadi kecelakaan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan fisiologis.
Nah, kebutuhan fisiologis ya, untuk pernapasan, pencahayaannya cukup, ventilasinya cukup, dan lain sebagainya. Fungsi rumah yang pertama sebagai tempat melepaskan lelah, beristirahat setelah melakukan aktivitas harian ini pasti. Jadi istilah home sweet home itu ya memang sangat benar gitu. Jadi rumah memang fungsinya untuk melepas lelah gitu. Kalau misalkan sebaliknya ketika sampai rumah tapi bertambah masalahnya, nah ini perlu dikoreksi ini kalau rumah seperti itu. Jadi fungsi rumah adalah untuk melepaskan lelah, penat dan lain sebagainya itu. Yang kedua sebagai tempat untuk bergaul dengan keluarga dan membina rasa kekeluargaan. Ini selaras dengan pengertian rumah bahwa harus tercipta suasana kekeluargaan di dalam rumah. Yang ketiga sebagai tempat untuk melindungi diri dari bahaya yang datang. Jadi kalau misalkan terjadi hujan, misalkan terjadi angin puting beliung, rumah bisa menjadi tempat sebagai tempat berlindung. Yang keempat sebagai lambang status sosial yang dimiliki. Nah tadi ada masalah harkat dan martabat pemilik rumah gitu. Nah rumah fungsinya seperti itu. Jadi sebagai status, kadang-kadang kalau sekarang kan rumah sebagai cerminan status sosial juga. Semakin bagus rumah, semakin indah rumahnya, maka mungkin secara strata sosialnya akan jauh lebih tinggi. Beda kalau misalkan orang dengan rumah yang sangat sederhana mungkin dipandang sebelah mata kalau di masyarakat zaman sekarang ya. Kalau yang terakhir yang kelima sebagai tempat meletakkan atau menyimpan barang berharga. Walaupun sekarang ada bank atau tempat-tempat penyimpanan deposito yang lain, tapi pada umumnya rumah menjadi tempat untuk meletakkan barang-barang berharga. Misalkan ijazah kan juga barang berharga. Mengapa kalau misalkan terjadi kebakaran rumah, ya harus diselamatkan ijazah, karena untuk mengurus ijazah itu yang susah. Kemudian apalagi misalkan surat-surat kendaraan bermotor, surat tanah, itu juga barang-barang berharga yang harus disimpan dengan baik di dalam rumah. Ini 5 fungsi rumah, teman-teman. Nah, ini elemen dalam rumah. Jadi paling tidak ada 3 elemen ini dalam rumah. Yang pertama atap. Dalam atap ada penutup atap, ada rangka atap, dan ada langit-langit atau plafon. Jadi 3 unsur ini merupakan unsur kepala atau atap. Mulai dari penutup, genteng ya, rangkanya bisa dari kayu atau dari baja ringan kalau zaman sekarang. Gentengnya juga bisa jadi bisa dari tanah liat atau dari bahan yang lain, boleh. Langit-langit, plafon bisa menggunakan anyaman jerami ya, kalau yang suka konsep-konsep artistik gitu ya, pakai anyaman bambu kayak zaman dulu, sehingga nanti ada sirkulasi udara jauh lebih bagus. Kemudian ada di sela-selanya biasanya bisa untuk lewat cahaya sinar matahari. Kemudian yang kedua B, ini badan rumah. Badan rumah mulai dari blok ikat atas, ini biasanya dicor ya kalau rumah ini dicor. Kemudian dinding bisa menggunakan batu bata, bisa menggunakan hebel, bisa menggunakan batako, apapun itu. Kemudian harus di plaster ya paling tidak gitu. Bukan jendela, bukaan atau jendela, kemudian pintu ya, merupakan bagian dari badan. Dan kolom tiang ini juga dicor ya. Ini elemen badan. Kemudian yang terakhir elemen kaki ini pondasi, yang mulai dari pondasi, balok ikat, biasanya pondasi akan diikat ini dicor gitu, ada besi-besinya di sini. Kemudian lantai, nanti ada penjelasannya, lantai itu harusnya pakai apa. Bisa menggunakan konsep panggung atau rumah-rumah seperti ada yang rumah-rumah seperti rumah Jawa gitu. Yang penting kalau rumah Jawa kan di bawahnya juga ada pondasinya ya, tidak langsung menyentuh tanah. Kalau langsung menyentuh tanah rawan, kalau terkena gempa bisa langsung hancur. Prinsipnya yang pertama, rumah itu harus cukup memenuhi syarat kesehatan, yaitu lantai dan dinding harus kering dan mudah dibersihkan. Nah, kalau lantai dari tanah kan susah dibersihkan ya, mengapa lantai paling enggak dari keramik, kalau enggak ubin ya. Kalau ubin kan masih bisa dibersihkan, masih bisa disapu, masih bisa dipel. Kemudian dindingnya harus kering dan mudah dibersihkan. Sekarang banyak cat-cat itu yang menggunakan konsep tahan mikroba, kemudian easy clean gitu ya. Dengan berbagai macam mereknya, ada banyak cat yang easy clean ya. Kalau misalkan tergores bisa terbersihkan, kena air bisa tahan air, banyak. Kemudian lantai harus lebih tinggi dari halaman luar. Nanti ada gambarnya, jadi
lantai rumah di dalam itu harus lebih tinggi dari halaman luar, paling enggak 10 cm. Jadi kalau kalian punya halaman luar itu bukan teras ya. Setelah teras ada halamannya itu paling tidak 10 cm tingginya. Kemudian 25 cm dari permukaan jalan. Karena kalau permukaan jalan itu biasanya tiap beberapa tahun akan mengalami kenaikan. Di aspal, misalkan dicor, jadi terus-menerus akan mengalami kenaikan. Jadi paling tidak tingginya harus lebih dari 25 cm. Mungkin kalian melihat beberapa rumah yang letaknya di pinggir jalan Pantura atau jalan kabupaten begitu yang kemudian sekarang kondisinya letaknya di bawah jalan. Kalau kalian lihat di rumah-rumah di daerah Demak ya, kan sekarang letaknya posisinya rumah mereka itu di bawah jalan karena dulunya sejajar dengan jalan, kemudian Demak mengalami peninggian jalan ya karena dicor, sehingga sekarang kondisinya rumah-rumahnya letaknya di bawah jalan. Pun sama kalau kalian bikin rumah di pedesaan, kalau bisa rumahnya tetap di atas jalan raya paling tidak 25 cm itu. Yang kedua, ventilasi atau jendela yang cukup agar terjadi ada pertukaran udara dari sirkulasi udara. Paling tidak luasnya 10% atau 1/10 dari luas ruangan. Ini minimal sekali teman-teman harus dipenuhi. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Nah, ventilasi ini bisa tetap ya, tapi itu artinya dari pintu, kemudian dari ventilasi kecil itu yang ada di atas ruangan biasanya bisa dari jendela yang buka tutup. Kalau misalkan tidak ada konsepnya rumahnya ber-AC ya berarti harus AC-nya atau kipas anginnya harus nyala gitu. Karena AC kan fungsinya tidak hanya sebagai pendingin tapi juga tempat pertukaran udara. Kemudian yang C, lubang bukaan atau jendela harus dapat ditembus sinar matahari. Jadi dalam ruangan itu harus ada sela-sela atau lubang bukaan atau jendela yang bisa ditembus oleh sinar matahari. Mengapa Pak? Karena memang fungsi sinar matahari bisa menghangatkan ruangan sekaligus membunuh mikroba yang ada di dalam ruangan. Karena kita pahami ya, fungsi sinar UV itu sangat bagus untuk tubuh kita. Yang di letak rumah yang baik adalah sesuai arah matahari. Jadi, tapi kalau di Jawa biasanya dihindari ya. Rumah yang sesuai arah matahari biasanya kalau rumah Jawa kan hadapnya selatan kalau enggak utara. Padahal kalau rumah yang set itu sebaiknya searah dengan arah matahari, ke timur atau ke barat, nanti ada gambarnya. Kemudian yang kedua harus memenuhi rasa nyaman, pengaturan ruang dan penataan ruang. Nanti juga ada gambarnya. Kita masuk ke gambar yang pertama. Nah, ini contohnya tadi teman-teman. Jadi rumah itu tinggi lantainya itu dengan teras itu halaman rumah harus 10 cm. Kemudian dengan jalan itu minimal sekali 25 cm, syukur-syukur lebih tinggi lagi. Kemudian ada sirkulasi udara dalam rumah. Jadi ada pintu luar, ada pintu depan, ada pintu belakang teman-teman. Jadi tidak boleh membuat rumah hanya satu pintu saja, tapi dibuat kalau bisa pintunya sejajar antara pintu depan dan pintu belakang, sehingga nanti sirkulasi udaranya lebih lancar. Konsep kamar juga seperti itu. Kalau bisa antara pintu masuk kamar dengan ventilasinya sejajar, sehingga nanti sirkulasi udaranya bisa lebih bagus. Nah, ini konsep masuknya sinar matahari lewat sela-sela itu, jendela ataupun di dinding kan di genteng kan biasanya ada genteng yang pakainya kaca. Itu juga fungsinya agar sinar UV bisa masuk dalam rumah kita, sehingga rumah kita bisa semakin hangat dan bisa membunuh mikroba yang ada di dalam rumah. Kemudian ini konsep rumah yang searah matahari, kalau bisa menghadap timur atau barat. Seperti ini, teman-teman. Ini yang berikutnya pengaturan ruang. Jadi sebuah rumah harus mempunyai ruangan, ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan WC. Kemudian ruangnya diatur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pastikan setiap ruang itu punya ventilasi, teman-teman. Terutama ruang-ruang yang vital, misalkan ruang tamu, ruang keluarga, kemudian dapur itu harus ada ventilasinya. Kamar mandi harus ada ventilasinya. Kemudian jika ruangan terbatas, satu ruangan bisa digunakan untuk beberapa fungsi. Contoh ini, ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Ini biasanya konsep rumah-rumah di perumahan tipe 36, itu biasanya ruang tamu sekaligus ruang keluarga karena memang kecil rumahnya. Penataan ruang, kamar tidur, dalam kamar tidur paling tidak sinar matahari harus bisa masuk. Ini yang baik
Mengapa ini dulu saya ketika saya ngekos, kalau bisa saya biasanya kalau saya ngekos saya milih kamarnya yang ada jendela besarnya, kemudian dekat dengan sirkulasi udara. Jarang sekali saya milih kamar yang ada di pojok gitu, sinar matahari tidak masuk, biasanya tidak saya pilih ketika saya ngekos. Kemudian yang kedua, ini salah, ini harusnya 1/10 luas jendela, minimal 1/10 luas ruangan. Kemudian jangan terlalu banyak perabot, jadi kalau kalian ngekos pun ya, atau di dalam rumah kalian, kalau bisa dalam kamar jangan terlalu banyak, cukup kasur, lemari. Meja itu insidental, boleh iya, boleh tidak. Kalau misalkan kamar kalian besar, monggo dikasih meja. Tapi kalau zaman sekarang kan banyak meja yang letaknya menempel di dinding. Kemudian ruang makan, selain digunakan untuk kegiatan makan, biasanya sebagai ruang keluarga. Ini biasanya konsep di rumah-rumah sederhana seperti ini. Rumah saya juga seperti ini. Jadi ruang makan sekaligus ruang keluarga. Harus mempunyai penerangan alami dan buatan yang cukup. Jadi harus ada penerangan alaminya dari jendela, misalkan dari ventilasinya menggunakan kaca sehingga nanti sinar matahari bisa masuk, atau ada penerangan buatan, lampu yang cukup terang. Standarnya berapa? Nanti ada keterangannya di belakang. Berapa standar pencahayaan dalam rumah begitu. Dilengkapi dengan jendela yang menghadap ke arah luar. Mengapa harus ada jendela? Selain sirkulasi udaranya baik, juga sehingga bau yang ada dalam ruangan itu bisa terkondisikan dengan baik, tidak mengumpul di situ baunya. Kemudian dapur harus mempunyai lubang bukaan atau jendela yang cukup. Dinding sekitar kompor dilapisi seng atau bahan yang tahan api. Biasanya kalau di rumah-rumah itu menggunakan keramik atau kalau yang keren ya pakai marmer, kalau nggak pakai granit itu monggo. Yang jelas harus mudah dibersihkan dan tahan api. Kemudian sediakan karung yang mudah dibasahi, ember berisi air dekat kompor sebagai salah satu bahan penanggulangan kebakaran. Paling tidak ada ember saja di dapur itu sebagai alat ketika misalkan terjadi kebakaran, dan ada kain yang bisa digunakan untuk membasahi, sehingga nanti bisa digunakan untuk memadamkan api. Karena kalau misalkan api kompor zaman sekarang yang menggunakan gas, ketika disiram dengan air ya tidak akan mati, tapi harus menggunakan kain yang dibasahi. Kemudian kamar mandi, ini jangan dilihat gambarnya ya teman-teman ya, maaf nih gambarnya, ini memang di bukunya gambarnya seperti ini. Saya tidak menemukan gambar cowok, tapi ternyata adanya gambar cewek. Harus mempunyai lubang angin dan penerangan yang cukup, jadi harus ada ventilasinya, harus ada penerangan yang cukup. Dinding kamar mandi untuk kakus harus kedap air agar percikan air tidak merusak komponen bangunan. Jadi dindingnya itu harus paling tidak 2 meter biasanya, 1,5 sampai 2 meter, sehingga nanti dindingnya tidak cepat rusak ditempel keramik atau granit di dinding kamar mandinya. Letak septic tank minimal berjarak 11 meter. Ada yang mengatakan 10 meter teman-teman, tapi kebetulan di referensi yang saya baca ini 11. Tapi sebenarnya di peraturan Menteri Kesehatan itu 10. 10 sampai 11 saya. Horizontal dari sumber air bersih. Jadi ini gambarnya. Jadi misalkan ini adalah septic tank, jaraknya minimal 11 meter. Pertanyaannya kadang-kadang jarak antara sumber air bersih dengan septic tank kita aman, tapi tidak dengan septic tank tetangga. Nah, kalau yang tinggal di perumahan harus perhatikan itu jaraknya antara air bersih dengan septic tank tetangga berapa. Mengapa harus gini? Karena rawan terkontaminasi bakteri E. coli. Kemudian selain itu juga kalau bisa aliran air hulu sama hilirnya itu diatur. Kalau bisa septic tank diletakkan di hilir, sumber air bersihnya diletakkan di hulu. Kemudian syarat psikologis rumah harus memiliki pembagian ruangan yang baik. Harus dipisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika sudah usia 10 tahun, kalau bisa kamarnya sudah dipisahkan. Tidak boleh overcrowding. Jadi dalam satu ruangan itu paling diisi oleh 2 orang gitu, maksimal. Jumlah orang di dalam ruangan dibandingkan luas lantai telah melebihi standar. Tidak boleh terlalu overcrowding tadi. Adanya jaminan kebebasan yang cukup bagi setiap anggota keluarga. Jadi ada privacy tetap. Harus ada ruang keluarga untuk diskusi antar anggota keluarga. Tadi harus ada ruang keluarga walaupun nanti fungsinya bersamaan dengan ruang makan. Harus ada ruang tamu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tadi yang saya sampaikan, rumah tidak hanya untuk harmonisasi keluarga, tapi juga difungsikan sebagai harmonisasi masyarakat. Jadi harus ada ruang tamu. Ketika ada tamu yang datang, masyarakat yang bertamu bisa dijadikan tempat untuk berkomunikasi. Kemudian prinsip lingkungan.
pengaturan luas lahan. Jadi kalau misalkan luas lahan kalian 100 meter, kalau bisa bangunannya 40%-nya, 40% bangunan, 60%-nya lahan. Ini idealnya teman-teman. Tapi kadang-kadang kan dibalik, 60% bangunan, 40%-nya lahan. Mengapa harus seperti ini? Agar tetap harus ada kondisi-kondisi hijau di lingkungan rumah. Tetap ada bisa difungsikan untuk fungsi lain, misalkan kayak fungsi untuk tanaman, fungsi untuk parkir mobil, fungsi untuk taman, fungsi untuk misalkan kayak jemur baju dan lain sebagainya. Kemudian pengaturan sanitasi, air bersih dan air kotor harus ada. Ini gambarnya. Kalau air bersih harus ada sumber air bersihnya. Kalau nggak ada berarti pakai PDAM atau artesis. Air kotor harus pakai talang air, kemudian pakai pipa. Idealnya terpisah antara saluran air hujan, perpipaan air hujan dengan masuknya ya, dengan air kotor yang dibuang dari sisa mandi. Idealnya terpisah. Tapi kalau misalkan masih jadi satu juga nggak masalah. Yang jelas kalau bisa ini tetap dikasih talang air, kemudian dikasih perpipaan. Harus ada penanganan sampah. Harus ada tong sampah dalam rumah. Manfaatkan pekarangan. Jadi pekarangan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk proses penghijauan. Sehingga sirkulasi udaranya bagus dalam rumahnya. Ada produksi oksigen. Yang tadi saya sampaikan. Persyaratan kesehatan rumah tinggal, bahan bangunan tidak terbuat dari bahan yang dapat membahayakan kesehatan, tidak terbuat dari bahan yang menjadi tempat tumbuh mikroorganisme. Misal bahan bangunannya, lantainya harus kedap air dan mudah dibersihkan, dindingnya memiliki ventilasi, kemudian harus mudah dibersihkan juga. Langit-langitnya mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. Jadi pakai plafon, pakai anyaman bambu, monggo, yang penting tidak berbahaya. Pencahayaan harus lebih dari 60 lux. Kemudian kualitas udara, suhunya 18-30 derajat Celcius, teman-teman. Jadi kalau lebih dari ini, berarti harus ada pendingin dalam ruangannya. Kelembabannya 40-60%. Kemudian kalau misalkan ada gas sulfur dioksida, harus kurang dari 0,10. Karbon monoksida kurang dari 100 ppm. Gas formaldehid kurang dari 120. Dan ventilasi 10% dari luas ruangan. Penyediaan air bersih 60 liter per orang per hari. Ini minimal sekali, teman-teman. Kepadatan hunian, luas kamar 8 meter persegi, tidak lebih dari 2 orang. Jadi 8 meter persegi berarti kalau kamarnya kurang dari 3x3 ya. 2,5x3 misalkan. Kemudian persyaratan kesehatan perumahan. Ini kalau di perumahan. Lokasinya tidak pada daerah rawan bencana, tidak terletak pada daerah bekas TPA. Jadi tidak boleh kalau bekas TPA dijadikan perumahan. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan. Kualitas udara kadar H2S dan N3 tidak boleh ada debunya. Debu ukurannya 10 mikron, jumlahnya maksimal 150 mikron. Kadarnya 0,1 ppm untuk sulfur dioksida. Ini kadar maksimalnya segini. Kebisingannya 45-55 desibel. Nah, kemarin kalian sudah mencoba untuk mempraktikkan pengukuran kebisingan segini. Maksimalnya 55 desibel. Getaran 10 mm per sekon. Kualitas tanah Pb, arsen, kemudian kadmium segini. Vektor penyakit, indeks kepadatan lalatnya harus kurang dari 6. Jadi indeks kepadatan lalat itu ada rendah, sedang, padat, dan sangat padat. Ini saya sedang, ini 6 itu sedang. Harus kurang dari 6. Kalau lebih dari 6 itu masuknya padat. Kemudian indeks jentik nyamuk harus kurang dari 5%. Nah, terima kasih. Itu teman-teman untuk materi rumah sehatnya. Nanti ada pertanyaan tidak sebelum saya jelaskan instrumennya. Jadi nanti ada instrumennya untuk inspeksi rumah sehat. Bisa, Mas? Bisa. Kontennya bisa. Apa aku? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya jelaskan instrumennya, teman-teman. Instrumen untuk inspeksi. Nanti ini jadi tugas kalian. Nah, ini teman-teman, instrumennya.
Nanti kalian mulai dari yang pertama, tulis identitasnya dulu, desanya apa, sendiri tadi punya saya. Share lagi. Jadi tulis identitasnya dulu, desa, perumahan, desa atau perumahannya, kecamatan, kabupaten, provinsi, nama kepala keluarganya, berarti nama orang tua kalian, alamatnya di mana, jumlahnya berapa dalam satu rumah, tanggal pemeriksaannya kapan, ini tulis nama kalian ya. Kemudian komponen yang diukur, langit-langit. Ada atau tidak? Langit-langit ini plafon ya teman-teman maksudnya. Ada nggak plafon rumahnya? Kalau ada, ini dicentang. Bersih atau tidak? Ada sawangnya atau tidak ya? Kalau ada sawangnya berarti tidak. Kalau nggak ada sawangnya bersih. Tidak rawan kecelakaan. Jadi kondisinya baik. Berwarna terang. Jadi misalkan pakai plafon, dicat warnanya terang, tidak hitam. Gitu. Tingginya minimal 2,5 meter dari lantai. Itu dikira-kira saja. Kalau kalian berdiri dengan mengangkat tangan itu mungkin 2 meter teman-teman. Jadi kalau kalian berdiri normal, kalian angkat tangan kalian begini, ini paling tidak 2 meter. Jadi kalau misalkan 2 meter itu masih sisa 1 meter, berarti kan sudah 3 meter tuh tingginya dari lantai. Kalian nanti bisa ngira-ngira lah, nggak usah dadak ngukur ambil meteran, dikira-kira saja. Kemudian komponen dinding permanen terbuat dari tembok. Atau bisa dari batu bata boleh, tapi diplester ya. Kalau nggak diplester berarti nanti tidak. Kedap air kuat dan bersih. Kemudian lantai diplester ya, tidak kalau menggunakan tanah berarti tidak. Ubin keramik berarti ya, kemudian bersih, disapu ya, dipel, bahannya kuat, kedap air, permukaannya rata, memastikan rata atau tidak terlihat lah ya, kalian paham, tidak licin. Jendela kamar tidur, nanti dicek kamar tidurnya ada jendelanya atau tidak. Salah satu saja nggak apa-apa teman-teman, kan kadang-kadang tidak semua rumah yang kamar tidurnya punya jendela ya. Tapi biasanya tiap kamar tidurnya ada ventilasinya saya kira. Kalau jendela kadang-kadang ada yang nggak punya jendela. Tapi ventilasi saya kira mesti ada ventilasinya. Kalau kondisinya seperti itu tulis ada saja nggak masalah. Jendela ruang keluarga. Jadi kalau ada ruang keluarga yang bergabung dengan ruang makan, tulis ada ya, harus ada jendelanya. Ventilasinya ada, luasnya 10%. Ventilasi ini konteksnya ventilasi kecil yang ada di dinding. Jendela juga bisa, kalau enggak pintu teman-teman. Pintu buat anggap ventilasi nggak masalah. Itu ventilasi tetap juga. Tapi memang tidak terbuka terus ya. Ventilasi tetap. Lubang asap dapur, ini harus ada. Luasnya harus lebih dari 10%. Pencahayaan terang, tidak usah diukur, yang penting terang saja. Ukurannya sih 60 lux ya. Tapi kalau sudah cukup terang, itu biasanya sudah lebih dari 60 lux. Tidak silau dan dapat berkenan untuk membaca dengan normal. Kemudian sarana sanitasinya. Ada sarana air bersih. Ada milik sendiri, memenuhi syarat. Milik sendiri atau tidak? Artinya milik sendiri, misalkan kalian, kalaupun itu PDAM, kalau punya sendiri ya dianggap milik sendiri. Gitu. Ya, jangan dianggap milik orang. Kalau misalkan kalian nyalurin dari orang lain, itu baru milik orang. Misalkan kalian tidak punya sumber air bersih, tapi pakai pipa nyambung dari tetangganya, berarti itu bukan milik sendiri. Kemudian jamban, ada jambannya lir angsa, disalurkan ke sepiteng. Air limbah, ada tempat pengolahan air limbah, tidak mencari sumber air, dialirkan ke selokan tertutup, ada pengolahan lanjutan. Ini pengolahan lanjutan berarti misalkan pakai sumber resapan, kalau enggak dibuang ke sepiteng komunal gitu, kalau enggak ada. Kayak punya saya yuk. Punya saya itu kebetulan sepitengnya bergabung dengan rumah di sampingnya rumah mertua, dan dulu tuh pernah dapat bantuan sumber resapan. Jadi kalau di rumah saya pakainya sumber resapan. Kalau kalian sepiteng biasa, yang lubang kotak biasa gitu, berarti tidak ada pengolahannya, hanya membuang saja. Kemudian sarana pembuangan sampah ada, kemudian tersedia dengan jumlah cukup. Kalau satu rumah hanya satu tong sampah, ya itu tidak cukup. Karena satu rumah misalkan ada 4 orang, tong sampahnya cuma 1 juga kurang. Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat,
Tempat sampah terbuat dari bahan yang kedap air dan tempat sampah dalam keadaan tertutup. Kemudian perilaku penghuni, membuka jendela kamar, ya atau tidak. Kemudian membuka jendela ruang keluarga, membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja bayi dan balita ke jamban. Ini kalau punya bayi ya, kalau enggak tidak aja. Ini jawabannya tidak. Membuang sampah pada tempat sampah. Nah, kalau sudah dijumlah yang ya berapa, yang tidak berapa. Kalau ya nilainya 10, kalau tidak nilainya 0. Kemudian dibagi. Jawaban ya dibagi dengan jumlah pertanyaan. Ini pertanyaannya 5, ditambah 4, 9, tambah 8, 17. Jadi ada 17 pertanyaan. Kalau jawabannya lebih, skornya 76 sampai 100, itu artinya baik. Skornya 56 sampai 75, artinya cukup. 40 sampai 55, artinya kurang. Dan kurang dari 40% artinya tidak baik. Gitu teman-teman untuk teknis inspeksi rumahnya. Ada pertanyaan?